Setelah menonton video analisis karakteristik Satpen tahap awal, ternyata menyesuaikan kurikulum operasional satuan pendidikan dari dokumen yang sudah disediakan oleh Kemendikbudristek tidak begitu sulit ya. Oke, mari kita cari dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan yang paling dekat relevansinya dengan konteks sekolah kita. SMA kami yaitu SMA Budi Pekerti terletak di pusat kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Menyesuaikan dengan tahap kesiapan implementasi kurikulum Merdeka Sekolah ini, maka kami memutuskan untuk menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan dengan tahap awal, yaitu dengan melakukan penyesuaian kecil pada dokumen yang sudah ada. Dan langkah awal yang akan kita lakukan adalah melakukan penyesuaian pada karakteristik satuan pendidikan. Kemendikbudristek sudah menyediakan banyak dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan yang bisa kita sadur. Kami memilih contoh dokumen yang paling relevan dengan konteks SMA Budi Pekerti, jenjang yang sama dan lokasi sekolah yang paling mirip kota Mataram, dengan asumsi konteks sosial, ekonomi, dan budayanya tidak terlalu jauh berbeda. Pak, saya menemukan dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan SMAN Kota Bima. Sepertinya bisa kita gunakan, Pak. Pada bagian karakteristik sosial ini, terdapat sejarah SMA Negeri 1 Kota Bima dan bagaimana sekolah tersebut menjadi bagian dari masyarakat. Kita bisa menggantinya sesuai dengan sejarah SMA Budi Pekerti, mulai dari tahun berdiri dan bagaimana SMA Budi Pekerti memiliki kontribusi kepada masyarakat. Oh, kalau begitu kita bisa cantumkan predikat baik sekolah kita yang sering mengadakan kegiatan peduli lingkungan dengan masyarakat sekitar pada bagian ini ya Pak? Betul sekali Pak. Pada poin pelibatan masyarakat, kita bisa mencantumkan organisasi kami Cinta Mataram Bersih sebagai mitra kita dalam melakukan kegiatan membersihkan lingkungan sekitar kota Mataram. Komite sekolah juga berarti bisa kita pertahankan seperti SMA Negeri 1 Kota Bima ya Pak? Iya Bu Yuni, kita boleh kok hanya mengganti nama sekolahnya saja, asalkan tugas komite sekolah yang ada pada dokumen ini juga benar kita kerjakan di sekolah kita. Kalau kurang sesuai, nanti bisa Bu Yuni sesuaikan dengan apa yang kita kerjakan ya Bu. Kalau ikatan alumni dan perguruan tinggi, kayaknya kita nggak ada kemitraan ya Pak? Iya Bu, jadi bagian ini nanti bisa kita hilangkan saja, karena tidak sesuai dengan kondisi sekolah kita. Sekarang, mari kita berlanjut ke karakteristik budaya. Budaya prestasi yang dimiliki oleh SMAN 1 Kota Bima bisa kita sesuaikan dengan prestasi yang sudah diraih oleh sekolah kita. Seperti Olimpiade Matematika dan Astronomi yang baru kemarin dimenangkan oleh murid kelas 11 ya Pak? Betul Pak, prestasi yang lalu-lalu juga boleh untuk dicantumkan di sini kok. Tidak harus prestasi yang terbaru saja. Baik Pak. Budaya literasi juga bisa kita pertahankan nih Pak, apalagi dengan gencarnya Dinas Perpustakaan Kota Mataram ke sekolah-sekolah untuk meningkatkan literasi murid. Namun sepertinya untuk numerasi tidak usah kita cantumkan dulu ya Pak. Terlebih kita juga belum mempunyai data dari rapor pendidikan seperti ini. Saya sepakat dengan Bu Andri dan Bu Yuni. Untuk budaya konservasi lingkungan juga sama ya dengan apa yang sudah kita bahas tadi pada pelibatan masyarakat. Jadi isinya tinggal kita sesuaikan dengan apa yang benar-benar kita kerjakan. Nah, berikutnya kita masuk ke karakteristik guru dan tenaga kependidikan. Kita sudah punya data ini sebelumnya, jadi tinggal kita sesuaikan saja ya kompetisi dan angkanya. Kalau begitu, untuk data kompetensi guru dan tenaga kependidikan ini juga tidak perlu kita cantumkan ya Pak? Sementara iya Pak, karena kita belum mempelajari data dari rapor pendidikan. Tapi nanti bisa kita perbaharui setelah kita memeriksa rapor pendidikan sekolah kita. Poin terakhir pada karakteristik satuan pendidikan di dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan ini adalah karakteristik peserta didik. Kita bisa mencantumkan data minat dan potensi peserta didik. Oh iya, data pekerjaan wali peserta didik juga bisa kita cantumkan. Nah, begitulah cara kita melakukan penyesuaian kecil dari dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan yang sudah ada. Bagaimana? Mudah ya? Untuk di tahap awal ini, yang paling penting bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan konteks sekolah kita sehingga menunjukkan kondisi real SMA Budi Pekerti. Nanti, secara perlahan, kita bisa melengkapi dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan kita. Misalnya, mencantumkan data-data yang belum kita punya seperti data dari rapor pendidikan atau instrumen asesmen. Dan karena kita menyadur dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan yang dimiliki oleh SMAN 1 Kota Bima, jangan lupa untuk memberikan informasi referensi yang digunakan.
Bisa di halaman muka atau di bagian daftar pustaka. Kalau kami bisa melakukan penyesuaian kecil terhadap karakteristik satuan pendidikan, pasti ibu dan bapak guru semua juga bisa melakukannya. Selamat mencoba.